Selamat datang di Kuala Tungkal. Itulah kata sambutan pertama yang akan kita lihat ketika datang di Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ini. Ini yang aku shoot Hotel ASEAN. Pada zaman dulunya ini adalah hotel yang sebelahnya adalah minimarket, hingga sekarang masih berdiri. Tapi untuk hotelnya udah tutup, namun minimarketnya masih tetap berjalan. Itu umur aku masih sekitar 5 atau 6 tahunan. Ini kalian bisa lihat ada becak yang dikayuh dengan tenaga manusia. Di sini kita bisa menggunakan becak ini untuk alat transportasi umum. Ini adalah Taman PKK yang dulunya adalah tempat makam pahlawan yang kalau tidak salah pemakamannya udah dialokasikan. Kalau ini dulunya tuh terminal, di dalam terminalnya itu ada yang jual buah-buahan, memang ada yang jual nasi uduk juga, tapi ini adalah tampilan terbarunya. Dan sekarang kita masuk ke area perkantoran. Ini adalah kantor bupati. Untuk di daerah sini memang rata-rata kantor-kantor semua. Di depan kantor bupati ini sekarang dibuat kayak taman gitu, dan rame banget setiap sore di sini, mulai dari yang tua sampai yang muda. Dan di sini juga ada yang menyediakan jasa penyewaan untuk permainan buat anak-anak kayak mobil-mobilan atau sepeda gitu. Dan ada beberapa yang menjual jajanan atau makanan ringan juga. Dan di jalannya sendiri di situ biasanya banyak aktivitas orang yang olahraga seperti jogging ataupun juga sekedar nongkrong atau duduk-duduk atau sekedar melintas. Yang jelas area sini itu adalah area yang sering didatangi oleh warga Tungkal. Biasanya kalau pagi minggu juga ramai banget di sini. Jajanan atau makanan di Tungkal juga murah-murah. Kayak sarapan pagi aja nasi gemuk kalian bisa beli seharga Rp3.000. Bayangkan 3.000 bisa dapat sarapan pagi. Kalau kalian mengeluarkan uang seharga 5.000 sampai 10.000, itu udah porsi kenyang banget untuk sarapan pagi. Selain itu, kue-kue tradisionalnya juga dijual murah banget. Yang kayak jenis goreng-gorengan risol itu aja yang biasanya 2.000, di sini kalian bisa dapat mulai dari harga Rp1.000. Bahkan ada kue tradisional yang dijual mulai dari harga Rp500. Untuk kota Kuala Tungkal ini sendiri dikenal sebagai kota nelayan karena memang
di sini dari zaman dulunya itu aktivitas warga ke lautnya itu nggak pernah lepas. Jadi hingga sekarang pun nelayan masih beraktivitas di sini. Dan di Tungkal ada satu pelabuhan lagi yang aku nggak sempat ke sana buat nge-shoot. Itu namanya Pelabuhan Roro. Biasa dari sana bisa ke Batam pakai kapal. Dan kalau mau ke Singapura pun jadi lebih cepat, dari Tungkal ke Batam naik kapal. Terus dari Batam tinggal nyebrang aja ke Singapura. Dan WFC ini merupakan tempat yang didirikan oleh pemerintah setempat sebagai tempat wisata yang biasanya banyak didatangi oleh warga sekitar ataupun pendatang dari luar yang sedang bermain di kota Kuala Tungkal. Kanan lautnya di sini kita mudah banget buat dapatin ikan, udang, kerang, siput atau kepiting serta makanan laut lainnya. Dan tentunya harga di sini pun jauh lebih murah. Lanjut kita masuk ke area pelabuhan Marina Batam. Untuk pelabuhan ini dari aku umur 5 tahun itu aja udah berdiri, jadi ini tuh udah lama banget. Cuman sayang sekarang kayak udah nggak keurus gitu dan nggak begitu banyak warga yang main kesini lagi. Tapi kalau untuk kapal-kapal yang berlabuh juga masih ada di sini dan nggak terlalu sepi banget, masih ada yang main lah ya. Cuma kalau dibandingkan sama WFC tadi lebih ramai si WFC dibanding sama pelabuhan Marina Batam. Untuk letak atau posisi dari pelabuhan Marina Batam ini dia bersebelahan sama WFC tadi, jadi kita masih bisa lihat pemandangan dari si WFC dari pelabuhan Marina Batam. Ini tuh adalah hewan yang ada di Tungkal, namanya sering disebut glodok atau cempakul. Bentuknya itu kayak ikan. Dia bisa hidup di laut dan dia bisa hidup di darat. Ini adalah tampilan glodok atau cempakul yang versi remaja, karena kalau dia lebih tua itu tampilannya akan lebih menyeramkan daripada yang ini. Di Tungkal juga ada satu makanan laut yang unik, yaitu namanya udang ketak. Ini adalah udang ketak yang kecil sama anak-anak ketam yang kecil. Tapi ini bukan lobster, cuma bentuknya kayak lobster tapi kayak udang juga. Kami di sini nyebutnya udang ketak. Selain makanan laut yang dirindukan dari Tungkal, aku juga selalu rindu buat makan pempek bakar dan pisang kepit khas Tungkal. Ada juga satu tempat wisata yang nggak sempat aku shoot juga di situ, nggak jauh dari rumah aku sebenarnya. Itu adalah Ancol Beach. Di situ sebelahan banget sama pantainya Tungkal. Dan sebenarnya itu bagus banget sih bangunannya, cuman karena tidak terjaga jadi sudah kelihatannya kayak lusuh sekarang. Dan kota Tungkal sendiri memang bukan kota yang terlalu besar dengan air laut yang tidak bening, jadi air lautnya memang berwarna kuning. Jalan rayanya juga nggak terlalu besar, tapi kota ini lumayan padat sama penduduk.